Mungkin tanpa kita sadari, namun setiap hari dalam menjalani kehidupan, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Terkadang dihadapkan dengan pilihan yang tak mudah, sehingga memerlukan waktu dan energi yang menguras agar dapat membuat keputusan yang terbaik. Pilihan-pilihan itulah yang membentuk kehidupan kita kelak. Kualitas hidup kita pada akhirnya dibentuk oleh kualitas pilihan dan keputusan kita sendiri. Sebelum kita mulai ke ceritanya, mohon untuk teman-teman like video ini dan subscribe channel Tinta Pena. Semoga yang like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Perkenalkan, namaku Denny, aku berumur 25 tahun dan aku sekarang bekerja di sebuah perusahaan yang terletak di kotaku. Aku baru saja lulus kuliah. Dulu aku harus bekerja sambil kuliah. Karena aku sudah menikah dan harus memenuhi kebutuhan rumah tanggaku. Aku menikah di umur 22 tahun yang tergolong menikah muda. Sewaktu aku dan Dini masih menempuh pendidikan di sebuah universitas. Aku menikah dengan Dini. Dini masih berumur 20 tahun dan aku 22 tahun. Dini belum memiliki keturunan, karena kami memang berniat untuk menikah muda dan kami belum mau memiliki keturunan. Ini adalah kisahku dengan Vina. Dia adalah adik dari Dimas. Dimas adalah temanku di kampus dan bisa dikatakan bersahabat dengan Dimas. Terkadang aku sering menginap di rumah Dimas. Bahkan saking akrabnya kami, terkadang aku tidak pulang dan menginap di rumah Dimas. Suka dan duka aku lewati bersamanya. Aku dan Dimas menempuh pendidikan di kampus yang sama. Hanya saja aku dan Dimas berbeda jurusan, tetapi hal itu tidak membuat kami berpisah. Malahan kami tambah lebih akrab. Dimas mempunyai adik yang bernama Vina. Dia berumur 21 tahun. Vina baru saja masuk kuliah dan dia adalah adik satu-satunya Dimas. Vina mempunyai paras yang cantik dan wajahnya sangat lugu. Aku kaget, Dimas mempunyai adik yang sangat cantik seperti itu. Wajar saja, dulu aku belum mengenal dia. Kala itu, Dimas baru saja lulus dari perkuliahannya dan menghubungiku. Denny, kamu di mana sekarang? Main ke rumahku lah sekali-kali. Dimas menghubungiku via WhatsApp. Ya nanti Dim, aku selesaikan dulu pekerjaanku. Nanti aku ke rumahmu. Jawabanku pada Dimas. Aku pun menyempatkan waktu selepas pulang kerja untuk mampir ke rumah Dimas yang lokasi rumahnya tidak begitu jauh. Dengan menggunakan motor tuaku, aku menuju ke rumahnya. Dimas sudah menungguku di depan halaman rumahnya dan mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam rumahnya. Masuk sini, santai aja di sini, jawaban Dimas kepadaku. Aku pun mengobrol dengan Dimas mengenang masa indah kami waktu di perkuliahan. Tak lama kemudian, Dimas memanggil seorang wanita. Vina kemari. Tolong buatin minuman untuk teman Mas, perintah Dimas kepada Vina. Sontak aku kaget sejak kapan Dimas mempunyai adik. Dalam pikiranku, aku hanya diam dan memandangi Vina, adik Dimas. Aku tidak enak mau bertanya dengan Dimas. Dia pun menatapku dan aku pun membalas sedikit-sedikit pandangan. Selepas itu, Vina ke dapur untuk membuatkan minuman untukku. Aku pun bertingkah seperti biasanya. Karena aku tidak enak dengan Dimas, aku pun meneruskan obrolanku dengan Dimas. Dimas berkata kepadaku, Denny, cariin aku kerjaan dong, bosan di rumah terus. Nanti coba aku carikan pekerjaan, Dim, tapi sabar ya, aku nyari info dulu, jawabku kepada Dimas. Aku pun meminta izin untuk pulang kepada Dimas karena waktu sudah sore dan yang pastinya istriku di rumah sudah menungguku. Aku pun pulang dan entah kenapa menuju jalan pulang aku terbayang dengan wajah Vina.
Entah kenapa wajahnya menetap dari ingatanku. Aku mencoba untuk membuang jauh-jauh rasa yang salah pada diriku. Karena aku sadar aku sudah mempunyai istri dan Vina adalah adik dari sahabatku. Lepas di rumah, aku mencoba untuk seperti biasanya dan aku bercerita kepada istriku. Kalau aku tadi ke rumah Dimas dan istriku masih ingat dengan Dimas teman dekatku dulu waktu di kampus. Hari demi hari aku lalui. Pagi-pagi sekitar pukul 7 pagi, aku menuju ke kantorku menggunakan sepeda motorku. Aku melihat seorang wanita dari kejauhan di pinggir jalan. Aku lihat wanita itu adalah Vina. Sontak, aku pun berhenti dan menemuinya. "Kamu adiknya Dimas kan? Kenapa kamu di sini?" Tanyaku kepada Vina dengan motorku yang belum sempat aku matikan. "Iya mas, aku mau ke kampus, tapi angkotnya belum lewat-lewat," jawaban dia kepadaku. Aku pun mencoba untuk menawarinya untuk berangkat bersamaku. Kantorku dan kampus berbeda arah dan dia mau menerima tawaranku untuk berangkat bersama. Di sela-sela perjalanan, aku bertanya kepada dia, "Loh, emang Dimas kemana kok nggak nganterin kamu, Vina?" Tanyaku. "Mas Dimas belum bangun kalau jam segini mas. Wajar saja dia pengangguran. Nanti siang baru dia bangun," jawaban dia kepadaku. "Emang kamu nggak punya pacar apa yang bisa mengantarkanmu?" Tanyaku kembali lebih dalam kepada Vina. "Belum mas, aku masih mau fokus kuliah," jawaban Vina. Tak berselang lama, aku dan Vina sampai di kampus tempat dia kuliah. Dan aku menurunkannya di depan kampusnya. "Makasih ya mas sudah menganterin aku," ucapan Vina kepadaku. "Iya sama-sama Vina. Oh iya, boleh minta nomor WhatsApp kamu Vina? Dimas kadang dihubungi susah banget. Kalau kamu mau berangkat bareng lagi WhatsApp aja ya," jawabanku kepada Vina. Jujur, aku mau kenal lebih dekat dengannya. Akhirnya dia memberi kontak HP-nya dan aku pun bergegas untuk ke kantor. Selepas di kantor, aku langsung mencoba menghubungi kontak Vina. "Vina, simpan nomor mas ya," pesanku kepada Vina. "Iya mas," Vina simpan, jawaban pesan Vina kepadaku. Aku melanjutkan pekerjaanku dan jujur, aku mencari akun media sosial Vina dan melihat foto-fotonya. Jujur saja, dalam hatiku, aku tertarik dan penasaran dengannya. Setiap hari ketika aku mau berangkat ke kantorku, Vina selalu WhatsApp kepadaku untuk bisa berangkat bersama. Dari situlah, aku dan Vina mulai dekat dan aku teruskan dengan via WhatsApp kedekatanku dengan Vina. "Nanti makan siang bareng yuk," ajakanku kepada Vina. "Boleh mas, tapi jemput ya," jawaban Vina. Aku pun mengajak dia untuk makan siang di salah satu resto di kotaku. Dan aku memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa yang ada dalam hatiku. "Vina, boleh jujur gak?" "Jujur apa mas?" tanya Vina kepadaku. "Maaf, mungkin ini salah. Jujur mas sudah mempunyai istri dan jujur mas suka dan tertarik dengan Vina. Mas hanya mengungkapkannya saja," ungkapku kepada Vina. Memang aku orangnya sangat berani untuk mengungkapkan. Karena aku tidak mau rasa di dalam pikiranku ini mengganggu segala aktivitasku. Tak kusangka dia membalas dengan jawaban, "Jujur mas, Vina juga sebenarnya suka sama mas. Tapi Vina takut Mas Dimas tahu. Apalagi mas juga sudah mempunyai istri," jawaban Vina kepadaku. Aku pun menawarkan kepada dia untuk menjalin hubungan dengan sembunyi-sembunyi. Dan dia menyetujuinya. Berbulan-bulan aku menjalani semua ini dan istriku tidak sama sekali tahu dengan apa yang aku lakukan dengan Vina selama ini. Pada suatu ketika kantorku membutuhkan tambahan karyawan dan aku mencoba untuk menawarkan pekerjaan ini kepada Dimas dan aku mencoba untuk menghubunginya, tetapi tidak ada jawaban.
Aku pun berniat untuk ke rumah Dimas, bermaksud untuk memberitahukan kepadanya kalau ada lowongan pekerjaan di kantorku. Selepas sampai di rumah Dimas, aku pun mengetuk pintunya dan memanggil namanya. Tapi tidak ada jawaban. Tak berselang lama, pintu pun terbuka dan ternyata Vina yang membuka pintunya. Kemudian aku dipersilahkan masuk dan aku langsung duduk di sofa rumah Dimas. "Kemana kakakmu?" tanyaku kepada Vina. "Entah mas, Kak Dimas tadi keluar rumah. Aku gak tahu dia mau kemana," jawaban Vina kepadaku. Aku pun mengambil kesempatan dalam kesempitan. Aku dan Vina bermesraan, karena di rumahnya tidak ada orang satupun. Entah setan apa yang merasuki kami, sehingga Vina menarikku ke dalam kamarnya. Dan pada akhirnya kami berbuat yang tak semestinya kami lakukan. Jujur, memang ini yang aku inginkan, tetapi tidak di rumah Dimas. Aku dan Vina menikmati surga dunia di kamarnya Vina. Aku dan Vina menikmati tanpa memikirkan apa-apa. Dan tak kusangka, Vina sangat jago dalam hal tersebut. Dan saat kami melakukan adegan, tak kuduga di luar terdengar suara ketukan pintu. Aku dan Vina sangat kaget kala itu. Dan Vina menyuruhku, "Mas, Kak Dimas pulang. Cepat kamu sembunyi di lemariku," perintah Vina dengan panik. Aku langsung bersembunyi di dalam lemari pakaian Vina. Dan Vina langsung keluar dan membukakan pintu untuk Dimas. Aku sangat takut jangan sampai Dimas tahu aku ada di kamar Vina. Untung saja motorku aku taruh di pinggir jalan dan tidak aku masukkan ke dalam garasi rumah Dimas. Hampir 1 jam aku di lemari tersebut. Aku pun mencoba mengambil HP-ku yang ada di kantong. Aku sudah melihat banyak sekali pesan masuk dari istriku, dan aku berpikir istriku pasti khawatir denganku. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sekitar jam 8 lewat, dia pun masuk ke kamarnya dan membukakan pintu lemari pakaiannya dan berkata, "Maaf mas, aku lama masuk ke kamar. Mas Dimas masih ada di ruang tamu. Tadi aku mencoba untuk mengalihkan perhatiannya." Vina berbicara kepadaku, "Iya, gak apa-apa. Gimana ini caranya biar aku bisa keluar?" tanyaku kepada Vina. "Ya sudah mas, keluar lewat pintu belakang, mumpung Kak Dimas ada di kamarnya," perintah Vina kepadaku. Aku pun langsung bergegas pelan-pelan keluar dari kamar Dimas lewat pintu belakang. Dan aku langsung mengambil kendaraanku untuk pulang. Sampainya di rumah, aku bertingkah seperti biasanya. Dan aku melihat istriku sudah menungguku di depan pintu dan bertanya, "Dari mana saja mas, kok baru pulang? Aku sangat khawatir mas. Itu sudah aku siapin makanan kesukaanmu mas. Pasti kamu capek ya?" "Iya dek, tadi agak banyak pekerjaan, jadi pulangnya agak terlambat," jawabku. Dan aku pun langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhku. Sontak aku menangis dan menyesali perbuatan yang aku lakukan. Istriku sangat baik denganku dan aku tidak mau dia sampai tahu apa yang sudah aku perbuat dengan Vina selama ini. Keesokan harinya aku pun langsung menghubungi Vina dan mengajaknya bertemu di tempat biasa kami bertemu. Setelah bertemu Vina, aku langsung berkata kepadanya, "Mas mau bicara sama kamu. Kayaknya hubungan kita selama ini kita akhiri saja. Mas gak mau keluarga mas hancur gara-gara ini." "Maksud kamu apa mas?" tanya Vina dengan raut wajah yang sangat marah kepadaku. "Maaf Vina, mas gak bisa lanjutin ini semua. Maafin mas ya," jawabanku dengan rendah hati. Vina pun langsung menampar wajahku dan lari meninggalkanku. Dan sejak kejadian itu, aku menghindari Dimas dan tidak pernah menghubunginya lagi. Aku berpikir aku sudah salah berbuat dengan adik kandungnya, dan yang pasti dia sangat marah besar apabila Dimas tahu soal ini.
Jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya.